welcome back to the 3 Hour News Show. I think Chrissy and I have the potential to work. Well, did I pass the test as the kid model? Yes. Considering my size. Way above the standard, by the way. So that was actually our mini fashion show earlier. By the way, thank you so much, Thank you. Ichal and Fero. You did a very good job. They did amazing. Amazing, Yeah. amazing. So, these mesmerizing outfits that we're wearing were created by Lakon Indonesia, of course, with its Indonesian ethnic touch as their main theme. Now, this month, Lakon Indonesia will show their new collection on the 20th JF3 Jakarta Fashion Festival. Now, the JF3 is held at Summarecon Mall Kelapa Gading from July 18th to 28th, and also at Summarecon Mall Serpong from July 26th to August the 4th. Now, to have more information on this, we have with us Yes. in the studio Bapak Sugianto Nagaria and Chairman of JF3, Ibu Tresia Mareta, Advisor of JF3 and founder of Lakon Indonesia. Welcome Selamat to the sore studio. Bapak, Ibu, apa kabar? Silakan. Welcome to the studio. Silakan duduk. Ibu Tresia, Selamat please. datang kembali ke Thank studio you. kami di City Today. Wow, terakhir kita ngobrol di sini mungkin 2 tahun yang lalu ya Pak ya? And it took you 2 years to come back. Kenapa Pak baru 2 tahun? Tahun lalu hadir. Tahun lalu hadir ya? Masa nggak ada. Oh saya nggak ada, berarti saya yang salah ya Pak. Oke, Pak Sugianto dan Ibu Tresia, hari ini kita mau membahas soal JF3 yang sudah memasuki tahun ke-20. Artinya sudah 20 tahun JF3 digelar dengan konsisten. Ini dimulai dari tahun 2004, ya 2000, betul ya 2004 sampai sekarang di tahun 2024. Boleh nggak kita agak evaluasi sedikit nih Pak? Apa saja kontribusi JF3 terhadap industri mode Indonesia? Yang jelas kita berusaha untuk memajukan industri mode. Kita sangat bersyukur dapat banyak dukungan. Kita jadi makin semangat, jadi makin mau terus mendukung. Banyak hasil nyata ternyata. Sambutannya sangat baik dari pemerintah, dari para desainer, daripada pecinta dunia mode, sehingga kita sendiri semakin semangat dan semakin mau maju. Dan sekarang ini mungkin kalau 10 tahun pertama di Indonesia, mencoba nasional lebih dari Jakarta, kalau sekarang sudah merambah network ke mancanegara. Mancanegara, boleh disebutin nggak kira-kira negaranya apa? Yang paling pertama gayung bersambut itu dari Perancis. Dari Perancis, itu yang pertama. Kebetulan dalam program Pintu yang mungkin nanti disampaikan lebih lanjut, itu kita mencoba untuk mendukung, memilih brand-brand desainer Indonesia, bersama dengan Lakon Indonesia, dengan Kedutaan Perancis. JF3 mencoba untuk mendorong, mempersiapkan, memberikan kelengkapan ilmu untuk bisa ke kancah dunia. Kancah dunia. Kebetulan dipersiapkan artinya. Kan kita punya banyak cita-cita sebenarnya untuk bisa meluaskan pasar kita Pasti, ke harus pasar punya banyak global. cita-cita ya. Iya, jadi kami melihat Pak Sugi udah duluan nih di JF3, saya bantu belakangan, terus kami tapi sepakat bahwa kalau mau masuk ke pasar global itu banyak hal yang masih perlu ditambahkan. So, before we proceed to our conversation, allow us to conduct this interview in Indonesian. So, earlier I was actually asking, during the 20 years of the implementation of JF3 in Indonesia, what have been the contribution that has been shown in the fashion industry? And Pak Sugi earlier also mentioned about how JF3 contributed in a lot of things in fashion industry in Indonesia, one of which is actually gathering the support from the government and also from the stakeholders that has been very supporting in the implementation of JF3 and also the fashion industry in Indonesia. And also Pak Sugi and Bu Tresia also mentioning about how now JF3 is opening the door not only in domestic, in national, but also in international. And one of the countries which was answering the first
was France, actually. So Yes. France was answering the first to the probably the offer, the proposal of JF3 to bring Indonesian designers not only in Indonesia but also international. And in this case as well, JF3 will help to prepare all the designers, Indonesian designers, to compete in the international fashion industry. Oke, Pak Sugi, tadi kita sudah bicara tentang kontribusinya untuk dunia fashion atau dunia mode, serta kontribusinya untuk bisnis juga. Nah, sekarang saya ingin bertanya, apa sih Pak rahasianya ini bisa konsisten berjalan selama 20 tahun? Karena tentunya tidak mudah kan ya Pak? Banyak dukungan yang memberi semangat. Di awal kita punya niat di 5 tahun pertama, ternyata gayung bersambut, banyak yang membilang kita bagus juga acaranya, dukungannya baik, banyak kemajuan di dunia, para desainer semangat, kita bikin karnival disambut oleh warga, itu 5 tahun pertama. 5 tahun kedua, ternyata Indonesia yuk, jangan hanya Jakarta, kita makin semangat lagi. Dan sekarang dapat dukungan dari negara lain membuat kita merasa tanggung jawab semakin besar. Kita rasa kita bisa memberikan dukungan yang konkret. Nah, itu saya kira yang membuat kita, karena komitmen aja kan nggak mudah ya. Komitmen yang didukung oleh motivasi dari berbagai pihak itu sangat membantu. So the question earlier from Chrysia was, what is actually the secret of the 20 years of JF3? So Pak Sugi was answering not only the consistency, but also the support from the stakeholders and the support, the consistency, and also the willingness to actually doing this whole journey of JF3. Dan mungkin selanjutnya saya mau ke Ibu Tresya dari sisi atau sudut pandang desainer gitu ya. Walaupun sekarang sudah berbeda jadi advisor, ditambah ya advisornya Naik kelas dikit. Advisornya JF3. Nah, apa sih yang menjadi keunggulan JF3 dibanding event sejenisnya? Keunggulan JF3 itu ada 2 pada dasarnya. 1, JF3 ini selama 20 tahun bisa dilihat JF3 konsisten untuk memelihara budaya. Ini juga adalah kontribusi yang diberikan oleh JF3 selama ini. Karena kami menyadari bahwa budaya ini penting sekali untuk kelangsungan kita sebagai sebuah bangsa. Itu 1. Yang kedua, JF3 ini punya ekosistem yang lengkap. Jadi dia event yang punya ekosistem yang lengkap dan udah lumayan mateng nih sekarang untuk bisa mendukung kemajuannya para pelaku industri mode Indonesia. Pasti nanya ekosistemnya apa gitu. Saya baru keluar nih, sudah di ujung mulut saya, di ujung bibir saya. Apa gitu. Oke, ekosistemnya itu pasti satu terdiri dari si JF3 eventnya sendiri. Ini kan merupakan satu platform yang menghubungkan si pelaku industri mode dengan media dan dengan masyarakat pengguna mode. Lalu ada mall dan department store. Itu adalah sarana supaya transaksi bisnisnya bisa terjadi. Dan yang penting juga pasarnya juga ada. Pasarnya yang udah terbangun. Nah gitu. Dan pasti juga yang tadi 3 tahun ini kita udah dilengkapi dengan satu program inkubasi. Inkubasi yang kami namakan Pintu Incubator. Nah itu hasil kerjasama JF3, Lakon Indonesia, dan Kedutaan Prancis melalui IFI. Nah program ini udah berjalan dengan baik. Selama ini kami udah berhasil membukakan banyak kesempatan bagi para peserta Pintu untuk bisa melebarkan pasar mereka sampai ke pasar global. Jadi inkubasi ini tujuannya adalah pembekalan gitu ya? Mempersiapkan supaya mereka waktu sampai mereka masuk ke pasar global itu mereka benar-benar siap. Karena ini jadi sebelum kita mendirikan Pintu, kami mempelajari, kami melakukan research.
apa sih yang menjadi kendala bagi banyak brand atau desainer Indonesia ini untuk masuk ke pasar global. Nah itu banyak hal, jadi banyak ilmu yang kita perlu berikan mulai dari yang paling dasar. Jadi pintu ini programnya 6 bulan. Tapi yang ikut itu selalu bilang programnya painful banget. Tapi saya rasa itu penting ya, kalau kita mau maju pasti harus melalui satu proses. Betul, saya setuju. Yang sulit, ke prosesnya mudah itu kita belum naik kelas gitu. Betul, betul. Karena kan kalau meninggalkan comfort zone itu rasanya juga nggak enak Pasti, ya. iya. Pada saat kita ninggalin comfort zone, saat itulah skill kita atau level kita mulai naik gitu Betul. ya. So coming from the point of view of designers as well as being the advisor of JF3, Ibu Tresya was actually mentioning about how the plus points of JF3 in this case. So JF3 has 2 plus points according to Ibu Tresya. The first one is the willingness of JF3 to preserve the culture, because it is actually important for us as a nation to have the culture preserved as our identity. Correct me if I'm wrong. So as the identity of the nation. And the second thing is the ecosystem. So the ecosystem for JF3 is being built for the past on the span of 20 years. Not only Bu Tresya was actually asking me like, I'm sure that you've been wondering what the ecosystem is. So the ecosystem is the connectivity where JF3 is connecting the designers to all the public and also the press as well. And also the second one is the mall itself within the Sumarekon ecosystem. That's to actually ensure the transaction is happening. And also the next one is the market, to connect the designer with the market. And in that spirit, they have built the incubation program named Pintu. So this is actually the thing that has been built to support the designers with a lot of researchers and also a lot of things for them to know what it takes to be in the international market. Tadi mendengar penjelasan Ibu Tresya, saya jadi semakin penasaran. Melihat sesuatu yang sangat complicated ini yang telah dibangun, siapa saja sih Pak Sugi yang terlibat di balik event ini? Kalau JF3 ada Pemprov DKI Jakarta, didukung oleh Kemenparekraf. Lalu tentunya ada para pelaku, para desainer. Ada Lakon Indonesia, ada Dutaan Perancis untuk Pintu khususnya. Lalu perusahaan kami sendiri sangat mendukung dan melihat hasil 20 tahun ini, kami melihat ini bisa didukung jangka panjang yang makin panjang. Jadi saya kira begitu banyak pihak yang mendukung, media sangat mendukung tentunya, sehingga bisa memberitahukan betapa kemampuan, semangat, kreativitas desainer-desainer bangsa Indonesia dengan seluruh artisan pendukungnya itu ternyata bagus dan mereka menerima challenge dengan gigih. Terbukti di beberapa tahun terakhir maju ke kancah internasional dilirik loh dan diterima loh. Jadi kita bangga dan kita makin mau mendukung. Tadi Ibu Tresya sempat cerita juga bahwa program yang sudah diciptakan ini painful begitu, susah untuk dijalankan tapi kemudian hasilnya baik tentu saja. Betul. Nah bagaimana sih respon dari pihak-pihak yang telah mengikuti program tersebut? Bisa mungkin di-elaborate lebih lanjut, komen-komen mungkin dari UMKM-nya yang terlibat. Mereka sih ya banyak sekali, kalau yang udah melalui pasti akhirnya ya banyak ilmu yang didapat gitu. Terutama juga untuk yang kami bawa ke Paris untuk ikut trade show. Nah itu benar-benar mereka mendapatkan manfaat yang nyata. Mereka masuk ke sana dan mereka juga menyadari bahwa mereka bisa diterima. Jadi secara nyata mereka produk mereka dibeli oleh buyer dan dijual di butik-butik di Eropa saat ini. Padahal mereka juga baru berangkat itu kan 2 kali. Yeah. Normalnya kalau menurut data yang ada harusnya 3-5 kali. Buyer baru bisa melihat konsistensinya dan percaya untuk membeli. Yeah. Tapi ini jadi mereka 2 kali udah mulai ada yang membeli dan itu
mereka juga sempat mengupdate ada repeat order gitu. Ada repeat order. Ya itu bagus kan gitu. Ada repeat order itu bagus. Jadi ya kami juga senang karena memang program ini jadi secara nyata memberikan hasil. So when it comes to the supports of the ecosystem towards the JF3 and also Pintu incubation, we call it Pintu incubation, and also designers to be able to go to be able to went to Paris to showcase their works to the buyers over there. Government support and also IFI support in this case is actually playing a big part and a big chunk of it. But also media and the public would be ones that have supported JF3 and the designers to be able to showcase their might in the international market. But as well as Krizia asked earlier about how is the SMEs doing and also the comments from SMEs. And according to Butrecia, they were like really surprised because usually, commonly, it would take 3 to 5 times for them to meet the buyers before the buyers would actually buy their goods. But in this case, they only met the buyers for twice, right? 2 times. For 2 times, and the consistency is there. So that means the Pintu incubation have already given the results in the event of preparing the designers to be able to compete. Now let's take a break, but we'll return with more on the preparation of JF3 and take a look at more of Lakon Indonesia's collection. So stay with us only on the 3 Hour News Show on CTV.